Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ilmiah Nurkalbi dengan NIM 220407500001 dari kelas M221. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas siklus bencana alam gempa bumi. Siklus bencana alam terdiri menjadi 3, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama yaitu tahap prabencana. Dalam fase prabencana ini mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Yang kedua yaitu tahap saat terjadi bencana. Dalam tahap ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Dan yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. Dalam tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Sekarang topik utama kita yaitu siklus manajemen bencana alam gempa bumi. Sebelumnya udah tahu nggak sih apa itu gempa bumi? Jadi, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Lalu, tahukah kalian apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, saat terjadi, dan sesudah terjadi bencana gempa bumi? Tahap prabencana atau siap siaga. Artinya, kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum gempa benar-benar terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi bangunan sehingga tahan gempa, mendekatkan lemari pada dinding agar menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Menempatkan barang yang besar dan berat di lemari bagian bawah agar barang-barang tersebut tidak mengenai kita saat terjadi gempa. Menempatkan barang-barang pecah belah seperti piring kaca, gelas kaca, dan barang-barang yang mudah terbakar seperti bensin di ruangan yang tertutup. Menyimpan barang yang berat jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk. Contohnya cermin harus digantungkan jauh dari tempat tidur. Memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Mengenali tempat-tempat aman di dalam dan di luar rumah. Mempersiapkan barang-barang penting dalam satu tas. Contohnya senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman cepat saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa agar saat gempa terjadi tidak terjadi kepanikan. Memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit atau puskesmas, PMI, dan dinas pemadam kebakaran. Selanjutnya, bagaimana jika gempa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama yaitu tetap tenang dan jangan panik. Dan adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama yaitu berlindunglah di bawah meja yang kokoh atau lindungi kepala, contohnya dengan bantal. Jauhi kaca atau jendela karena sewaktu-waktu kaca atau jendela tersebut dapat pecah. Tetap di dalam rumah dan keluar jika sudah ada informasi dari lembaga yang berwenang. Segera matikan gas, listrik, dan air. Ingat juga selalu gunakan alas kaki. Jangan gunakan lift. Segera jauhi reruntuhan gedung, pohon, papan reklame, dan lampu jalan agar tidak tertimpa. Jika sedang berkendara, berhenti di pinggir jalan, dan jika mengendarai mobil, tetap tinggal di dalam kendaraan, dan hindari berhenti di bawah bangunan, pohon, papan reklame, lampu jalan, dan jaringan listrik. Jika terjebak di bawah reruntuhan, tutup mulut dengan sapu tangan dan munculkan suara, sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Lalu, apa yang harus dilakukan jika gempa telah terjadi? Waspada terhadap gempa susulan. Selalu mencari informasi melalui radio atau televisi. Jauhkan diri dari area yang telah hancur dan kembali ke rumah jika pihak berwenang telah memberikan informasi jika telah aman. Tetap waspada terhadap benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, buka jendela dan segera keluar. Jika melihat jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Dan bantulah korban yang luka atau terjebak. Itu tadi video singkat mengenai siklus manajemen bencana alam gempa bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.